Sebagai salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, tetangga, ataupun sahabatnya. Sejatinya ketika seseorang berada dalam suatu lingkungan, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya dan cara pandangnya. Kehidupan modernisasi saat ini yang membuka lebar pergaulan seseorang selayaknya bisa dimanfaatkan untuk bisa memilih pergaulan yang baik dan bisa menjaga konsistensi keimanannya. Namun hal tersebut nyatanya tidak berjalan dengan baik. Lihat saja betapa banyak orang yang terjerumus dalam lubang kesesatan hanya dikarenakan salah dalam memilih lingkaran persaudaraannya. Walhasil, tidak sedikit dari mereka yang menyesal dan menyalahkan lingkungan sekitarnya. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Terlebih masalah pengaruh lingkungan sekitar seseorang yang menjadi sebab kerapuhan imannya, sehingga harus menerima akibat dan konsekuensinya. Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana liyuqimuna as-salata faj'al af'idatan minan nas Rabbana liyuqimus salata faj'al al-af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Mukarramah Jalan Bumi Sani Permai, Tambun Selatan, Bekasi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syahdan dan Ustadz Asmar Lambo yang nanti akan memberikan nasihat sekaligus berbagi ilmu tentang bagaimana sesungguhnya pengaruh lingkungan terhadap keimanan. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam wa khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun berada, Bapak Ibu yang hadir dalam program Damai Indonesiaku, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bil khusus kita muliakan, kita ta'zimi guru kita Kiai Syahdan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Dan senantiasa memberikan petuah-petuah kebaikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan sa'idatud dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita muliakan Bang Agung yang selalu monitoring Damai Indonesiaku, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, setiap jiwa manusia diciptakan di muka bumi ini semua dalam keadaan fitrah, semua sama. Kenapa saya katakan semua manusia sama? Sekaya apapun seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, mereka tetap lahir dari setetes air mani. Tidak ada satu manusia lahir dari batu bara, betul? Tidak ada seseorang hadir dari intang permata emas berlian, betul? Tidak ada. Semua manusia yang ada di dunia ini Bapak Ibu dilahirkan dari setetes air mani. Kemudian kelahirannya itu mereka berani mengatakan di hadapan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ia bersaksi di hadapan Allah untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi segala larangan Allah, dan ia bersiap mengabdi menyembah kepada Allah. Jadi sebelum lahir di dunia kita sudah mengucapkan syahidna. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah kalimat ini kita terima dengan baik, maka kita sudah diciptakan di dunia ini. Kita lahir melihat cahaya bumi. Kemudian setelah itu, pemirsa dirahmati Allah, Bapak Ibu yang hadir, kita semua setelah hadir di dunia, maka kita ini kehidupannya sama. Tidak membawa apa-apa, tidak bawa baju, betul tidak? Kita semua butuh bantuan orang tua kita, betul tidak? Akan tetapi bertumbuhnya manusia dalam kehidupannya, kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Ada yang kehidupannya dia senantiasa berada dalam rel kebaikan, ada dalam kehidupannya selalu dalam kemaksiatan. Yang mempengaruhi semua itu ada 3 faktor Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia, lingkungan manusia, kehidupan sekitar kita adalah faktor keluarga. Faktor yang mempengaruhi hidup kita, faktor keluarga. Di mana kita lahir, dari orang tua kita, keluarga kita. Makanya Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, mereka semua suci. Seperti kertas, tidak ada tulisan, suci semua. Tidak ada dosa. Apa yang mempengaruhinya menjadi Nasrani, ya, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, semua itu berubah disebabkan karena faktor orang tuanya. Kenapa kita beragama Islam? Karena orang tua kita Islam. Lalu di Eropa ada orang yang dilahirkan, kenapa dia beragama Nasrani? Ya kemungkinan karena bapak ibunya Nasrani. Begitu juga dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin agama Hindu, seperti saudara-saudara kita yang terlahir di Bali. Mereka
beragama Hindu karena lahir dari rahim orang tua beragama Hindu. Jadi yang mempengaruhi faktor kehidupan kita, yang menentukan agama kita, salah satu faktor utama adalah faktor keluarga di mana kita lahir. Namun Bapak Ibu dirahmati Allah, meskipun keluarga mempengaruhi faktor kehidupan kita, perlu kita pahami bahwa ada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Makanya ada orang lahir di tengah kehidupan orang baik. Bapaknya ulama, bapaknya ahli ibadah. Kok setelah besar anaknya tiba-tiba jadi penjahat? Halo? Halo? Banyak betul, banyak kan? Banyak begitu ya? Iya, ada orang lahir di keluarga orang-orang yang bermaksiat. Keluarga orang-orang yang kemungkinan tidak taat ibadah. Bapak ibunya tidak tahu cara sholat. Bapak ibunya tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Akan tetapi karena dia berada di lingkungan yang baik, dia bergaul dengan orang-orang ahli ibadah, akhirnya hidupnya menjadi ahli ibadah. Halo, halo. Pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun berada, Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang yang baik karena kemungkinan lingkungan kita adalah lingkungan yang baik. Makanya kita harus memilih lingkungan-lingkungan yang baik. Kita harus memilih tempat-tempat bergaul yang benar. Seperti halnya kita berada dalam lingkup majelis ta'lim, lingkup pengajian, lingkup orang-orang yang soleh. Karena orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi. Yang dekat dengan penjual ikan, maka sunnatullahnya lama-lama bau ikan. Kenapa? Karena di mana lingkungan kita berada akan mewarnai kebiasaan kita. Maka dari itu kita tidak heran Pak, saat ini banyak kita jumpai orang-orang yang lahir dari keluarga baik-baik, tapi karena kemungkinan dia berada dalam lingkungan yang tidak baik, pergaulannya, temannya pengguna narkoba, pengguna sabu-sabu, akhirnya dia juga ikut narkoba. Kenapa? Karena lingkungannya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, anak-anak kita jaga dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Keturunan-keturunan kita pastikan dengan siapa dia bergaul. Betul tidak? Iya, bukan cuma anak-anak, ibu-ibu juga. Lingkungan ibu-ibu itu penting. Kalau lingkungan kita lingkungan orang-orang matre, lama-lama kita jadi matre. Halo? Bapak-bapak. Kalau lingkungannya bapak-bapak di warung kopi, ceritanya masalah politik, lama-lama otak kita otak politik. Itulah pengaruh lingkungan. Meskipun kita lahir dari keluarga baik, meskipun kita lahir dari keturunan ulama, tidak menjamin kita menjadi orang baik apabila lingkungan kita tidak mendukung dengan baik. Dan faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan. Pastikan pendidikan anak-anak kita terarah dengan baik. Indonesia bukan krisis ilmu pengetahuan, tapi Indonesia krisis pengamalan ilmu pengetahuan. Kurang apa profesornya Indonesia? Kurang apa doktornya Indonesia? Akan tetapi di tengah banyaknya orang ilmuwan di Indonesia, disebabkan karena tidak mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, akhirnya inilah yang membawa kerusakan. Akhirnya lahirlah ahli dokter, bukan lagi salah suntik, tapi suntik salah. Lahirlah polisi, bukan salah tembak, tapi tembak salah. Lahirlah ilmuwan, bukan salah ilmu, tapi mengajarkan ilmu salah. Kenapa? Karena faktor pendidikan kita ini sudah sempurna, tapi pengamalan ilmu pendidikan kita lah yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu pengetahuan, yang bukan hanya bisa memberi contoh, tapi kita bisa menjadi contoh. Amin. Ya Rabbal Maka Alamin. dari itu mudah-mudahan kita tergolong semua orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah dengan memilih lingkungan yang baik, karena kita lahir dari keluarga yang fitrah semuanya, dan insya Allah teruslah mengasah ilmu dan mengamalkan ilmu agama. Akhirnya kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asmar yang kembali memberikan nasihat kepada kita betapa kualitas keimanan kita tergantung dari lingkungan kita. Bahkan ada yang mengatakan siapa diri kita adalah siapakah teman-teman yang ada di sekitar kita. Lantas bagaimanakah Islam mengajarkan membangun lingkungan yang kondusif untuk mampu menciptakan kematangan iman. Insya Allah Kiai Syahdan akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.